Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Satriani dengan NIM 20 10 70 30 121. Di sini saya akan memaparkan UMKM yang telah saya rintis dari awal semester hingga akhir semester. Di slide berikutnya saya akan menampilkan MOU yang telah ditandatangani oleh Mas Rama selaku owner dari Basreng Jogja 14. Berikutnya ada latar belakang. Di zaman sekarang ini, masyarakat cenderung memilih untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Tidak hanya dalam gaya hidup, bahkan dalam hal makanan pun mereka lebih memilih sesuatu yang mudah didapat, simpel dan cepat untuk segera disajikan. Berbicara tentang kuliner, Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai jenis makanan dan jajanan yang khas dan enak. Salah satunya adalah jajanan basreng. Basreng ini merupakan singkatan dari bakso goreng. Bakso sendiri adalah jenis olahan daging yang lazim ditemukan. Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Biasa disajikan dengan kuah kaldu, sapi bening, atau dicampur dengan mie, bihun, toge, sayur, dan lainnya. Tetapi, basreng ini berbeda dengan bakso biasanya. Basreng berbahan dasar dari ikan tenggiri. Baksonya bukan terbuat dari bakso sapi, melainkan dari bakso ikan. Dalam penyajiannya, basreng kemudian dicampur dengan bumbu pedas yang nikmat. Perpaduan rasa dari bakso goreng dengan bumbu pedas yang nikmat itu sangat disukai oleh masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja. Melihat keunikan dan kekhasan dari bakso goreng, kami berpikir untuk mengembangkan jajanan bakso goreng ini dengan mengolahnya lagi sehingga tercipta rasa yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas dari basreng itu sendiri. Kami hanya menambah bumbu-bumbu alami sehingga rasa dari basreng tersebut berbeda dari biasanya. Di masyarakat pada umumnya, mungkin makanan ini belum terlalu terkenal. Untuk itu, kami bermaksud memperkenalkan jajanan baru ini dengan dinamakan Basreng Jogja 14. Selanjutnya, ada bisnis model kanvas. Yang pertama adalah ada customer segment. Target pembeli dari produk basreng ditujukan kepada semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa yang berusia sekitar 14-50 tahun. Target pasar tersebut mulai dari golongan anak sekolah, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga, tapi tidak diperkenankan untuk ibu hamil maupun menyusui untuk mengkonsumsi makanan yang pedas seperti basreng. Yang kedua ada value proposition, yaitu banyak pilihan rasa dan menu, harga terjangkau, gratis ongkir bila melebihi minimal belanja, rasa yang renyah dan tidak susah untuk dimakan, dibuat tanpa pengawet, terjamin kehigienisannya, warna merah alami dari cabai bukan dari pewarna buatan. Yang ketiga ada channels. Penjual toko online seperti Basreng Jogja 14 menjual di toko Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, web toko, dan TikTok Shop. Yang keempat ada customer relationship. Isinya ada mempromosikan produk kepada keluarga, tetangga, bahkan teman-teman terdekat. Yang kedua, mempromosikan produk melalui akun media sosial dengan cara memposting gambar, video, bahkan live. Yang ketiga, memberikan promo pada momen-momen tertentu, bersikap ramah saat melayani pelanggan. Yang kelima, revenue streams yang didapat dari resellers, dari penjualan basreng dan menu lain seperti keripik kaca, keripik tempe, dan usus goreng, dan dari live di akun media sosial seperti TikTok. Yang keenam ada key resource. Yang dibutuhkan untuk kuncinya adalah tenaga karyawan, uang untuk modal, bahan baku, teknologi seperti handphone untuk mempromosikan produk, dan untuk membuat konten di media sosial, peralatan masak, dan supplier bahan baku jualan. Yang ketujuh ada key activities. Tidak menurunkan kualitas, membeli bahan baku, tidak pelit akan bumbu,
selalu konsisten untuk live di media sosial, dan memproduksi basreng yang berkualitas. Yang kedelapan ada key partners, yaitu supplier daging ayam dan ikan tenggiri, penjual cabai, penjual bumbu-bumbuan seperti garam dan jeruk, bawang, minyak goreng, dan tepung, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada cost structure, yaitu biaya peralatan produksi, biaya untuk bahan baku jualan, biaya untuk karyawan, serta biaya transportasi bila ada yang menginginkan untuk COD. Yang selanjutnya adalah analisa I/O. Untuk Basri Jogja 14 sendiri memiliki engagement 0,08%. Untuk like sendiri hanya memiliki 0,08%, dan untuk komen hanya memiliki 0,01%, terbilang masih sedikit. Dan Basreng Jogja 14 juga memiliki followers sekitar 1.811 dan mengikuti sekitar 5.676 following. Selanjutnya, untuk average engagement mengalami peningkatan dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 18 Juli 2022 dan mengalami penurunan dari sekitar 18 Juli 2022 sampai ke 8 Agustus 2022. Dan bisa kita lihat juga di sini Basreng Jogja 14 ini tidak terlalu sering untuk mengupload konten-konten di Instagram. Selanjutnya, bisa kita lihat logo atau profil dari Basreng Jogja 14 dan bentuk kemasannya, dan ini terdapat postingan di akun Basreng Jogja 14. Selanjutnya, ada kemajuan. Kemajuan yang didapat setelah melakukan banyaknya aplikasi, setelah menggunakan aplikasi yang diajarkan, kemajuannya antara lain banyaknya pelanggan yang datang. Yang kedua, mempermudah admin menyapa followers dengan adanya copy AI, mempermudahkan menganalisis Instagram dengan menggunakan analisa I/O, dan dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menampilkan data scraper yang saya cari di posisi Jogja. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan copy AI yang saya buat dengan menggunakan aplikasi copy AI untuk caption di Instagram. Seperti contoh di gambar berikut. Dan untuk diferensi produk dengan produk sejenis, yang membedakan basreng Jogja dengan basreng-basreng lainnya adalah dari bentuknya. Pada umumnya, basreng yang kita kenal memiliki bentuk yang lonjong. Kalau basreng Jogja 14 ini memiliki bentuk yang bulat gepeng. Walau sebenarnya basreng Jogja 14 ini memproduksi dua jenis basreng, yaitu lonjong dan gepeng. Untuk produk selalu ready dan selalu siap mengirim keluar kota dengan aman dan higienis. Selain itu, bisa dipesan melalui semua aplikasi. Dan Basreng Jogja 14 juga tidak hanya menjual basreng, melainkan menjual berbagai macam makanan kering lainnya seperti keripik tempe, keripik kaca, keripik ubi ungu, cimol goreng, dan lain-lain. Selain itu, Basreng Jogja 14 menyediakan gratis ongkir bila belanja menepati batas minimal dan menyanggupi COD di sekitar area Jogja. Untuk pencarian data dan aplikasi yang sudah dipelajari untuk memperkuat presentasi saya menggunakan data scraper, SPSS, copy I/O, dan analisis I/O. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.